Selamat sore Food Planner Indonesia. Balik lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber terpercaya dan menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan food planner di Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, sore ini kita balik lagi di Foodies on Sharing bareng sama Bu Stefani Kurniadi membahas tentang 8 marketing action yang penting dalam bisnis kuliner. Gitu. Nah, teman-teman di sini yang udah join, sapa-sapa aja dulu. Halo-halo dari kota mana? Sambil kita nunggu Bu Stefani masuk ya. Oke. Nah, materi hari ini tentang 8 marketing action ini penting banget nih buat food planner yang lagi kebingungan juga buat marketingin bisnisnya di era pandemik sekarang ini kan. Khususnya untuk teman-teman food planner yang di Jakarta, tetap kuat, tetap survive juga. Oke, aku coba ini ke Gustaf dulu ya. Halo. Ada banyak yang udah nonton. Nah, food planner juga, buat yang ketinggalan nih, wah ini dari Balikpapan. Wait, bentar. Yang teman-teman yang ketinggalan video-video dari Foodies tentang Foodies on Sharing sebelum-sebelumnya bisa banget nonton di YouTube channelnya Foodies, di Foodies channel, oke? Dan bisa juga join di Telegramnya Foodies di t.me/foodiesid untuk dapetin informasi tiap hari dari Foodies. Wow, Part hadir katanya. Halo Mas, dari Balikpapan, dari mana lagi nih kota-kotanya? Oke, ini Bu Stefani udah join sebentar. Halo, tes. Dengeran nggak suaranya? Agak lup-lup, Bu. Boleh dites lagi? Tes. Kedengeran suaranya? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke. Sore, Halo, Bu sore Stef. semua food planner. Sore. Oke. Hari ini, nah ini food planner udah pada nungguin juga nih untuk materi hari ini tentang 8 marketing action yang penting dalam bisnis kuliner nih, Bu. Nah, Ya. Sebelum itu teman-teman food planner yang mau nanya bisa di Facebook. Jajan sore ini yang mau. Ada iklan nih. Iya, ada iklan yang dari tahu bulat. Nah, Bu, kita langsung aja nih dari pada lama-lama kita nunggu ada marketing action yang penting nih dalam bisnis kuliner yang bisa dibagikan untuk foodpreneur semuanya sore ini. Kita langsung aja mulai 4 poin dulu deh, 4 action dari marketing nih yang penting boleh. Ya, oke. Terima kasih Nadia. Sore semuanya foodpreneurs. Wah, kalau momen sekarang kayaknya bisnis kuliner lagi agak-agak di beberapa daerah ya, lagi agak-agak pada sibuk nih ya menghadapi PSBB lagi gitu. Dan ada juga sebenarnya deg-degan gitu ya, jangan di kota saya gitu. Jadi sebenarnya kemarin dari sisi tema Live IG hari ini gitu ya, sama ada beberapa yang besok itu juga kita memang dadakan nih, ya udah yuk kita bahas tentang strategi-strategi yang berhubungan dengan marketing, selling, social media ya, supaya benar-benar bisa dimanfaatkan sama teman-teman foodpreneur untuk bisa minimal menopang sales kita ya dalam beberapa bulan ke depan nih, karena sekarang istilahnya survival mode ya, survival mode-nya balik lagi gitu ya. Oke, nah iya betul. Nanti kita akan bahas ya, ada 8 nih yang udah saya shortlist.
Karena sebenarnya dari sisi marketing, kalau teman-teman ada yang udah pernah ikutan fast track juga ya, atau enggak MBK ya, bahwa sebenarnya marketing itu kan proses yang cukup sustainable. Artinya kita nggak bisa berhenti mengerjakannya hanya satu kali aja, kemudian terus mendapatkan hasil gitu ya. Tapi marketing ini adalah proses yang berkelanjutan. Artinya kita harus selalu update dengan situasi dan kondisi, kemudian memahami market dan tren saat ini seperti apa gitu ya, supaya kita bisa menetapkan taktik dan strategi yang benar-benar relevan gitu. Jadi hari ini 8 ini rasanya sih sebagian kecil ya dari cukup banyak hal-hal yang sebetulnya bisa kita improve di marketing yang bisa kontribusi ke peningkatan sales kita gitu. Nah, yang pertama nih Nat, jadi dari 8 ini sebetulnya saya berusaha untuk mengurutkan ya, walaupun nggak harus yang satu dilakukan lebih dulu baru yang lain ya, apalagi kalau teman-teman food planner juga ada yang bisnisnya memang sudah jalan gitu, jadi 8 action di marketing ini bisa digunakan baik yang bisnisnya baru mulai ataupun bisnisnya sudah berjalan gitu, karena improvement marketing itu memang selalu harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah perkuat diferensiasi. Jadi, kenapa sih di yang pertama ini dari diferensiasi dulu nih gitu? Karena yang namanya kita bisnis kuliner di era seperti saat ini itu rasanya tidak mungkin ya kita tidak memiliki kompetisi ya atau kompetitor gitu. Jadi, apalagi yang namanya era online. Kemarin ini kan ya dalgona, semua orang jual dalgona ya. Mungkin habis ini semua orang jual odading ya. Karena ada yang viral banget gitu. Ada mungkin beberapa minggu besok nih odading akan bermunculan gitu ya. Jadi di era online dengan rasa-rasa yang baru. Iya, dengan video-video yang viral juga mungkin ya. Nah, kompetisi itu tinggi banget gitu. Makanya diferensiasi ini penting. Diferensiasi ini bisa kita lekatkan di produknya gitu ya, itu namanya itu adalah konten ya, diferensiasi dari sisi konten. Misalnya nih kita biasanya saya sarankan kalau teman-teman food planner ini memilih produk gitu ya, pilihlah produk yang mungkin kita tidak perlu terlalu susah payah mengedukasi customer atau market gitu ya, karena mungkin kan dana kita terbatas. Jadi kalau misalnya kita jual satu kategori produk tertentu, orang udah tahu lah bahwa dan sudah punya ekspektasi tertentu. Waktu di sekitar 8-9 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya masuk di bisnis kuliner, waktu itu saya pernah melakukan research ya di Indonesia, itu comfort food-nya orang Indonesia ini sebenarnya apa aja sih? Comfort food itu artinya adalah makanan yang sebenarnya orang Indonesia tuh makan dari Senin sampai Minggu gitu ya. Ternyata pada saat kita melakukan survei itu, yang orang Indonesia makan dari Senin sampai Minggu itu sebenarnya itu aja gitu. Jadi ada sekitar 8-10 daftar makanan lah gitu ya. Mungkin salah satu yang sangat populer ya, itu misalnya perayaman gitu ya. Kayaknya orang Indonesia ini hidupnya ya di sekitar itu gitu ya, ayam bakar, ayam goreng, sate ayam, soto ayam, macam-macam lah gitu. Jadi itu adalah contoh comfort food. Nah, kalau misalnya kita tidak punya terlalu banyak resources ya, artinya nggak punya terlalu banyak modal, kemudian kita juga mengembangkannya dari skala yang kecil. Nah, kita bisa memulai dari produk-produk yang berasal dari comfort food itu, sehingga kita tidak perlu mengedukasi terlalu susah payah gitu. Tapi untuk bisa berhasil ya, maksudnya berhasil tuh menarik perhatian gitu ya. Kemudian kalau sekarang rasanya orang-orang apalagi yang di kotanya itu PSBB ya, mau nggak mau satu-satunya jalan customer kita ini mencari makanan itu lewat aplikasi online delivery ya. Kalau misalnya mereka buka online delivery, kemudian lihat begitu banyak variasi dari opsi dari makanan, nah diferensiasi ini akan sangat menentukan sekali gitu. Kenapa saya harus
membeli gitu ya ataupun mencoba produk A gitu ya atau produknya Foodpreneur gitu. Nah, disinilah diferensiasi ini berperan penting. Jadi harus menjadi pembeda. Mereka nggak bisa dapetin produk ini di tempat lain. Kemudian diferensiasi ini bisa menjadi word of mouth ya, artinya kita menjadi pionir ya. Karena menjadi yang pertama itu penting banget. Menjadi yang pertama itu penting banget. Setelahnya ada kompetitor, kita nggak bisa hindari. Tapi menjadi pertama itu keunggulannya adalah masuk ke benak customer pertama kali. Jadi kalau masuk ke benak customer pertama kali, itu kita udah memenangkan persaingan sebenarnya. Karena begitu ditanya nih kategori ini, langsung munculnya brand kita. Karena mereka pertama kali mengetahui kategori itu dari brand kita atau produk kita. Nah, disitulah peran diferensiasi ini. Jadi, poin pertama dari marketing action ini adalah perkuat yang namanya diferensiasi. Mungkin ada teman-teman yang baru memulai bisnis kulinernya. Nah, berarti kalau udah selesai nih ya dengan daftar menunya, dilihat lagi apakah saya benar-benar memiliki diferensiasi yang kuat gitu ya. Kalau misalnya Foodpreneur udah jalan bisnisnya, juga perlu dalam periode tertentu itu melakukan review. Atau jangan-jangan selama ini saya udah jalan nih bisnis kulinernya 3 tahun, tapi iya ya, apa ya, saya nggak punya sesuatu yang benar-benar beda gitu ya, saya nggak punya sesuatu yang benar-benar unik, atau misalnya kalau nyebut nama menu itu terasosiasi langsung ke brand kita, atau hanya didapatkan di tempat kita, atau yang mempopulerkan adalah kita gitu. Nah, disitulah sebetulnya diferensiasi ini sangat penting. Menarik perhatian pertama kali dan membuat customer balik lagi, karena begitu mereka suka gitu ya, mereka dapetin value-nya, mereka akan beli berulang dan mereka akan merekomendasikan. Jadi ini saya masukin di yang pertama karena ini sangat fundamental. Banyak sebenarnya bisnis kuliner yang susah untuk get out of the crowd karena melupakan diferensiasi ini. Jadi launching aja gitu ya, mungkin kebetulan punya dana gitu, hire buzzer segala macam, tapi ternyata setelah dipublikasikan oleh si buzzer atau influencer ini kok nggak ngegulung gitu ya. Harapannya kan sebenarnya buzzer atau influencer ini cuma sebagai trigger awal aja, karena seharusnya setelah dipromosikan gitu ya, di post sama buzzer sama influencer, yang namanya produk kita yang kuat ini akan bisa memviralkan produk itu sendiri, atau bisa ngegulung sendiri, lama-lama jadi makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang ngomongin gitu ya, karena yang namanya diferensiasi yang kuat. Jadi karena kita ada di bisnis F&B, jadi produk itu sangat penting. However, kita jualnya yang paling utama itu adalah food ya, atau beverage, atau makanan atau minuman. Jadi itu yang pertama, Natya, itu perkuat diferensiasi. Nah, yang kedua, marketing action ya, yang menurut saya juga relevan ya untuk kondisi-kondisi seperti saat ini, itu masih perihal tentang produk ya. Itu adalah explore produk atribut ya. Explore produk atribut ini sebetulnya banyak. Tapi di sini saya mau highlight 2 aja nih yang paling mudah untuk kita eksekusi ya. Yaitu dari sisi size ya, sama dari sisi varian. Nah, kenapa explore untuk produk atribut ini penting gitu ya? Ada beberapa teman-teman foodpreneur gitu bertanya sama saya gitu, misalnya gimana ya Mbak Steph untuk strategi kita untuk bisa naikin penjualan nih gitu. Nah, kemudian pas saya lihat-lihat menunya gitu ya, yang si foodpreneur ini jual, ternyata menunya itu dia hanya jual main course aja gitu ya. Main course-nya pun benar-benar sederhana gitu ya, cuma ada mie ayam gitu ya. Kemudian udah sama dia jual beberapa keripik-keripik gitu. Nah, coba deh teman-teman lihat atau observasi ya.
paling menarik sebenarnya kita kalau observasi bisa dari brand dari luar negeri ya. Karena mereka itu dari sisi marketing, dari sisi sistem marketingnya itu udah berjalan. Contohnya launching produk itu setiap 2 bulan, setiap 3 bulan ya. Nah itu kita bisa perhatikan tuh strategi dari yang namanya produk atribut itu. Oh ternyata untuk naikin penjualan itu kita bisa ya bikin mie ayam XL gitu ya. Jadi kalau misalnya customer ini kita kasih menu gitu ya, oh ada ukurannya mie ayam yang medium, ada yang mie ayam large gitu ya, misalnya ada yang mie ayam extra large gitu misalnya gitu. Nah ini 5% aja misalnya dari customer membeli yang extra large, mungkin perbedaannya Rp7.000. Nah, itu bisa dikali tuh. 5% dari total customer kita dikali penambahan Rp7.000. Nah, itu udah berkontribusi terhadap peningkatan penjualan ya. Jadi, ini saya masukin ke yang kedua, karena ini bisa, kalau teman-teman praktekin ini, menghasilkan yang namanya tadi, peningkatan penjualan. Terus kalau misalnya varian gitu ya, varian ini juga kalau kita lihat brand-brand ya, apalagi kalau misalnya sekarang kan lagi banyak banget yang namanya bisnis minuman gitu ya. Nah, kekuatan atau kunci dari si bisnis minuman ini bisa menambah terus sales-nya ya, itu salah satu strategi yang mau nggak mau mereka lakukan itu adalah varian ya. Kalau kita cuma nyediain milk series misalnya ya, mungkin orang-orang yang pecinta teh nggak bisa kita layanin gitu. Tapi kalau misalnya di bulan berikutnya kita launching yang namanya tea series gitu ya, berarti menambah nih. Awalnya mereka no idea ya untuk membeli di tempat kita karena menu-menunya nggak ada yang mereka sukai, dalam arti misalnya kalau minum susu mereka bisa belinya misalnya cuma 1 bulan 2 kali. Tapi kalau teh misalnya mereka suka nih, jadi mereka belinya bisa seminggu 3 kali gitu. Nah itu adalah salah satu juga taktik yang sangat ada di depan mata ya, bisa kita eksekusi gitu untuk bisa berkontribusi untuk meningkatkan penjualan dari sisi marketing action ini. Ya, jadi itu yang kedua Nadia, yaitu explore produk atribut ya, khususnya adalah dari sisi size ya, sama dari sisi varian. Nah, oh ya, tambahan juga dari sisi diferensiasi tadi ya. Kalau misalnya nih kita berangkat dengan saya tuh biasanya sebut dengan istilahnya tuh namanya twist gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jualannya bakso gitu ya, itu adalah produk yang tidak perlu kita edukasi. Berarti itu kategorinya udah benar. Tapi bakso dengan twist seperti apa nih yang bisa jadi diferensiasi kita gitu ya. Nah, itu juga bisa dikombinasikan dengan taktik size dan varian itu. Misalnya ini bakso dengan, tadi soalnya saya baru lihat TikTok ya, beli kopi pakai galon misalnya gitu ya. Nah, ini baksonya misalnya ada di, asal nyebut aja ya, di ember misalnya gitu ya, atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi twist tadi. Atau twistnya itu misalnya dari sisi konten. Jadi misalnya baksonya yang kemarin viral misalnya yang bakso lobster misalnya. Nah, itu lobster itu menjadi twistnya gitu. Jadi kita ambil kategori yang udah umum karena tidak perlu mengedukasi, tapi kita harus menambahkan twist sebagai diferensiasi kita. Gitu. Jadi yang pertama dan kedua itu pun bisa di-combine ya, menjadi action yang benar-benar bisa berkontribusi ke sales kita. Gitu. Nah, masuk yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ini adalah 1 dan 2 tadi bahas tentang produk, karena produk itu sangat fundamental di bisnis kuliner. Nah, yang ketiga ini adalah pricing ya. Jadi action plan yang bisa foodpreneur cek gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya ternyata udah jalan, itu adalah pastikan kita ini menerapkan taktik pricing yang tepat ya. Karena di ilmu pricing sendiri itu banyak banget taktik-taktik yang bisa kita pelajari. Nah, nanti di special class di Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu ada pembahasannya tuh cukup banyak dan detail. Pricing ini ada yang namanya psychology pricing gitu ya. Di bisnis-bisnis kuliner saya, itu saya selalu pakai.
Contohnya, kita pasti punya produk-produk signature kita, tapi kadang-kadang produk signature ini kan secara harga tuh nggak bisa terlalu rendah yang kita andalkan untuk bersaing dengan kompetitor misalnya ya. Jadi kita selalu memastikan kalau customer-customer lihat menu kita itu selalu ada harga yang mempengaruhi psikologi mereka bahwa tempat ini tuh murah gitu ya, atau enggak terjangkau. Bahkan sampai cuma 1 digit ya, di bawah 10.000 kalau misalnya bisa, itu sangat-sangat penting untuk menerapkan psikologi pricing ini. Walaupun nanti misalnya pas kita 1 sampai 3 bulan udah launch, ternyata average purchase-nya customer kita ini bukan yang paling murah ya, biasanya sih seperti itu ya, dari berkali-kali saya praktekin gitu ya, ternyata tetap aja kok orang-orang membeli produk-produk yang di area tengah lah, bukan harga yang termurah. Tapi itu hanya baru satu ya dari yang namanya taktik pricing tadi, yaitu secara psikologi untuk mastiin image ya, ingatan customer kita, kita tempat itu aja yuk, soalnya terjangkau. 1 lembar aja dia bisa jajan gitu ya, misalnya cuma ada 10.000 gitu, nah dia tetap bisa datang gitu dan membeli produk kita gitu. Kemudian pricing juga ada ya macam-macam, kayak misalnya produk-produk yang memang secara strategi pricing ini berupa paket. Jadi contohnya kalau teman-teman foodpreneur lihat di online order ya, online delivery, GrabFood, GoFood, rata-rata itu kalau yang namanya harga coret atau diskon ya, itu jarang yang berupa 1 item aja gitu ya. Biasanya tuh 3 produk sekaligus gitu ya, baru di harga coret, atau misalnya selalu ada makanannya, selalu ada minumannya. Dari situ strategi pricing itu akan bermain gitu. Jadi bagaimana cara kita punya produk-produk andalan yang secara margin itu cukup baik, sehingga produk-produk inilah yang selalu kita majukan pada saat kita melakukan promo ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman melakukan promosi tapi malah mengurangi profit gitu ya. Jadi harus diingat bahwa promosi itu tujuannya untuk meningkatkan sales. Lebih baik kalau kita bisa meningkatkan profit gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah kita pastikan kita recheck terus yang namanya pricing, karena pricing ini kan di marketing kan kita ada outlook ya di langkah pertama kita, yaitu customer, company, kemudian change ya. Nah itu harus terus kita lihat, nggak hanya di awal pada saat kita mendirikan membangun si brand baru gitu ya, tapi pada saat brandnya berjalan tuh harus selalu kita lihat. Makanya kalau di marketing itu namanya kan sustainable marketing enterprise ya, flow-nya pun selalu berulang gitu ya. Begitu kita launch, kita lalu recheck lagi ke market apakah si strategi dan taktik kita ini masih relevan atau enggak. Misalnya kita jual minuman gitu ya, mungkin waktu di awal pemainnya masih sedikit, akhirnya kita set pricing strateginya seperti ini misalnya. Tapi ternyata dalam waktu 8 bulan, kok rame banget nih ya industri minuman tiba-tiba gitu kan. Wah gila, ada yang jualnya 5.000 gitu ya. Jadi industri minuman udah tidak pernah sama lagi gitu ya misalnya. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu kan kita harus melakukan recheck lagi, apakah strategi pricing kita udah benar, atau strategi pricing yang lama kita tetap pertahankan, tapi kita melaunch lagi produk-produk yang bisa istilahnya meladeni ya persaingan saat ini gitu. Nah, supaya kita juga tidak kehilangan market gitu. Waktu di awal-awal pandemik ya sempat ada pembahasan juga bahwa di era pandemik ini kan sebetulnya perekonomian itu berubah. Jadi bahkan ada yang bilang untuk bisa pulih lagi itu membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu. Jadi kita sebagai bisnis kuliner ini nggak boleh melihat hal-hal itu dengan ya udah deh kita tungguin aja, atau misalnya kita nggak melakukan sesuatu gitu ya, lama-lama market kita ini akan diambilin terus sama
pemain yang lain gitu. Makanya kita harus, ada yang bilang kalau bisnis saat ini tuh harus agile ya, artinya harus bisa melakukan perubahan dengan cepat dan fleksibel. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana kita menyusun si strategi pricing dan produk, menu engineering-nya. Ada yang salah satu kita praktekkan gitu ya di bisnis kuliner kita pada saat di awal-awal pandemik, karena kita tahu bahwa kalau kita tetap main di price segitu, market kita ini udah nggak ada gitu ya, artinya daya beli itu menurun. Daripada market saya pindah ke tempat lain, akhirnya kita launching produk-produk baru gitu ya, yang harganya pun bisa bersaing gitu dan relevan dengan market saat ini. Jadi jangan malah menu kita yang lama kita turunin harganya gitu ya, karena mungkin orang-orang kan sudah memiliki persepsi tertentu terhadap produk kita, kemudian ada value juga di produk atau menu kita gitu. Jadi lebih baik secara taktik gitu ya, kita launching produk baru yang memang si harganya ini memang kita tujukan untuk relevan di market saat ini gitu. Karena menu kita yang lama bisa jadi udah memiliki loyal customer-nya sendiri. Kira-kira itu yang ketiga ya Nadia, untuk yang keempat. Yang ketiga, menerapkan taktik pricing yang tepat ya. Oke. Nah, sekarang masuk yang keempat ya. Yang keempat ini itu adalah menyusun taktik selling ya. Jadi marketing itu sebetulnya adalah konsep ya. Jadi kita perlu nyusun dulu nih yang namanya perencanaan. Kemudian ada satu area aktivitas itu yang namanya selling. Jadi selling itu bagaimana sih cara kita menjual produknya ya. Secara teori itu ada 3. Yang pertama itu adalah kita menjual dari sisi fitur ya. Jadi kalau jualan handphone lah ya, paling sering lah itu dilakukan dari sisi fitur. Misalnya handphone yang satu nih punya spesifikasi kamera gini, kemudian speakernya gini, segala macam. Nah, sama juga dengan di makanan gitu ya, kita juga bisa taktik sellingnya itu dari sisi fiturnya. Apakah kita menggunakan bahan-bahan terbaik gitu ya, misalnya bahan-bahan yang tidak terpapar oleh kimia misalnya gitu ya, itu adalah contoh menjual produk makanan dan minuman dari sisi fitur. Nah, yang kedua itu adalah dari sisi benefit ya, taktik selling ini, yaitu juga sering banget lah kita temui, kayak misalnya beli 2 dapat 3 gitu ya, kemudian misalnya kalau beli itu udah dapat packaging take away-nya yang microwavable misalnya. Nah, itu tuh benefit gitu ya. Kemudian misalnya kalau misalnya beli di tempat kita itu udah termasuk misalnya kita jual biji kopi ya. Kalau misalnya beli di tempat kita udah termasuk dengan pelatihan baristanya misalnya. Nah, itu juga adalah benefit. Jadi kenapa kadang-kadang taktik selling ini itu perlu kita lakukan semuanya gitu ya, karena biasanya customer itu punya kecenderungan yang beda-beda. Ada customer yang jadi membeli karena dia melihat komunikasi dari sisi fitur, karena mungkin dia tipe orangnya suka atau decision makingnya itu karena merasa bahwa produk yang mereka beli gitu ya itu menggunakan bahan-bahan atau kualitas yang baik misalnya. Nah, itu bisa tuh closing ya, atau misalnya akhirnya dia memutuskan untuk membeli produk kita karena kita mengkomunikasikan dari sisi fiturnya gitu. Nah, tapi ada juga mamah-mamah muda misalnya ya, wah udah deh hari ini saya mau beli minumannya ke yang itu aja karena beli 5 itu dapat tote bag misalnya gitu ya. Nah, ini banyak juga customer yang decision making-nya itu jadi terjadi karena membandingkan antara benefit yang satu dengan benefit yang lain. Tentu saja ini selalu masih berhasil ya. Itulah kenapa di supermarket itu selalu masih ada mengumpulkan koin dan menukarkan dengan payung, gelas dan lain-lain lah ya. Dan
rata-rata customer itu masih antusias ya sampai sekarang, dan itu memang secara karakteristik dari market kita masih seperti itu. Dan ada mereka yang decision makingnya itu memang dari sisi benefit ya. Kayaknya nggak hanya diwakili oleh perempuan atau ibu-ibu aja, atau nggak diwakili dengan usia juga gitu ya, karena saya juga punya teman cowok masih muda, dia juga kalau mau beli ke satu minimarket yang satu dengan yang lain, dia selalu lihat promo apa yang lagi ada gitu ya. Jadi rasanya itu nggak mewakili satu gender atau umur tertentu, tapi memang di market selalu ada orang yang melakukan keputusan pembelian karena fitur, ada yang melakukan keputusan pembelian karena benefit gitu ya. Nah, yang terakhir ya dari yang namanya selling ini itu adalah impact ya. Jadi impact ini lebih ke hasil yang customer ini dapatkan setelah mereka mengkonsumsi produk kita gitu ya. Kalau misalnya di makanan dan minuman itu misalnya ada orang-orang yang pendekatannya nih misalnya dari happiness gitu ya. Jadi kalau misalnya lo nongkrong gitu ya di kafe kita, nanti pokoknya lo moodnya tuh jadi naik lagi gitu. Nah, komunikasi seperti itu adalah komunikasi-komunikasi dengan taktik sellingnya tuh ke arah impact ya. Kemudian misalnya makanan-makanan sehat ya, di iklan-iklan Instagramnya misalnya lebih ke arah menaikkan imunitas, kemudian atau dengan gambar-gambar yang memperlihatkan kalau kita beli makanan sehat ini pokoknya gue udah setara dengan selebriti lah gitu ya, yang punya lifestyle sehat gitu ya. Nah itu juga cara selling dari sisi impact. Nah sama juga tadi, banyak orang yang akhirnya juga membeli atau melakukan keputusan pembelian gitu ya karena impact ini. Jadi ada tiga secara garis besar ya. Biasanya customer itu melakukan keputusan pembelian itu kenapa? Itulah pentingnya kita pada saat berkomunikasi nih ya, bikin desain flyer, bikin desain iklan Instagram, bikin video-video buat di social media kita, buat di TikTok dan lain-lain. Ini selalu bisa digilir tuh. Bikin konten yang berhubungan dengan fitur, bikin konten yang berhubungan dengan benefit ya, misalnya buy two get three, kemudian lagi ada gratis tote bag, bayar yang medium dapat yang large, macam-macam lah. Dan juga kita bisa bikin juga konten yang berhubungan dengan impact. Apa sih yang kita bisa tonjolkan ya setelah customer kita ini mengkonsumsi produk kita nih, apa aja nih manfaat-manfaat emosionalnya ya, rata-rata bisa di emosional ataupun di yang non emosional ya, seperti kayak tadi kalau kita makan makanan sehat ya berarti daya imun kita naik segala macam ya. Itu adalah taktik selling dari sisi impact. Jadi yang keempat itu adalah kita menyusun tadi ya taktik selling. Mungkin banyak teman-teman foodpreneur yang selama ini nggak ngeh juga, selama ini ternyata sebenarnya udah menjalankan gitu ya, tapi biasanya cuma ke promo aja, yang ke benefit aja gitu, tapi nggak pernah explore misalnya konten atau message dari sisi fitur gitu. Ternyata padahal saya beras merahnya dipakai yang organik gitu, padahal ini bisa menjual gitu ya, mungkin bisa menarik market yang selama ini itu tidak tertarik gitu ya, karena kita tidak pernah mengkomunikasikannya misalnya gitu. Jadi itu nanti untuk 4 yang pertama dari 8 marketing action ini. Oke. Nah, foodpreneur semuanya ini udah jelas banget nih, aku coba recap lagi ya dari 8 ini. 4 pertama tuh, yang pertama memperkuat diferensiasi produk yang jelas itu, terus yang kedua explore produk atribut itu baik dari sisi size ataupun dari sisi varian, atau bisa dikombin juga nih dari tadi diferensiasi sama produk atribut. Lalu yang ketiga dari sisi pricingnya, menerapkan taktik pricingnya baik itu menggunakan harga paket, harga coret gitu, itu perlu banget diperhatiin. Lalu yang keempat, menyusun taktik selling, di mana tadi menjual sisi fitur, benefit, dan juga memperhatikan sisi impact-nya untuk customer gitu. Nah, tadi juga Bu Steph udah nyinggung juga nih tentang special online class tanggal 18, 19, 20 minggu ini, berarti ini minggu terakhir ya Bu ya untuk daftar. Nah, tanggal 18, 19, 20 ini special online class membahas tentang marketing, social media, dan selling untuk bisnis kuliner.
itu 3 hari, 9 jam dengan 33 plus action plan. Jadi teman-teman foodpreneur sebenarnya kalau udah ikutan itu tinggal eksekusi ya Bu ya. Nanti link dan lain sebagainya akan aku pin di komen ketika nanti kontennya udah di on ya. Oke, lanjut. Tadi udah 4 nih Bu, tinggal 4 lagi nih, lanjut ke poin kelima, silakan. Ya, sebelum masuk poin kelima, jadi baru ingat juga ya. Nah, nanti itu di hari kedua ya, di hari kedua yang bawain dari Mas Rex itu akan membahas tentang selling. Jadi tadi itu kan baru dari pendekatan message aja. Jadi di selling itu pun banyak program-program yang bisa kita lakukan gitu ya dalam melakukan how to sell-nya gitu. Kalau market kan lebih ke konsep ya, bagaimana kita mempersiapkan produk kita dan lain-lain ya. Tapi selling itu lebih ke program-program penjualan yang bisa kita lakukan setiap bulan. Itu sebenarnya opsinya apa aja sih? Kadang-kadang karena teman-teman foodpreneur tuh ada di lapangan tuh akhirnya mentok sendiri gitu ya. Padahal masih banyak gitu ya, mungkin tapi karena hektik gitu ya, keseharian juga sibuk segala macam, ada operation dan lain-lain. Nah di hari kedua itu kita bikinnya secara khusus program-program selling apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Jadi tinggal buka itu aja nanti, atau bahkan si list itu bisa kita kasih ke area manager kita atau store manager kita atau marketing manager kita supaya mereka juga punya guideline-nya gitu. Jadi itu aja ya tambahannya ya. Kita masuk ya sekarang ke action yang kelima nih ya di marketing, yaitu eksplorasi sales channel ya. Eksplorasi sales channel ini sebenarnya tuh ada di bagian marketing mix ya, yaitu place ya. Kalau teman-teman lihat marketing mix kan ada satu namanya place. Place ini paling gampang sekarang kalau kita mau pahamin dan korelasiin ke eksekusi itu banyak yang sebut juga dengan sales channel atau titik distribusi gitu ya, cara kita mendistribusikan produk kita. Ini tuh penting. Kenapa? Karena lebih banyak sales channel yang kita punya, itu peluang sales itu juga semakin besar ya. Contoh, kalau misalnya dulu waktu belum ada GrabFood, belum ada GoFood ya, sales channel kita ini biasanya hanya 2, yaitu dine in ya sama take away ya, itu 2 sales channel tuh. Tapi sekarang ada GrabFood, ada GoFood gitu ya, yang kalau teman-teman foodpreneur masih ada yang belum memanfaatkan hal itu, sangat sayang sekali ya, karena benar-benar bisa menambah sales ya, bahkan bukannya mengurangi sales channel dine in kemudian GoFood-nya nambah, tapi sales channel dine in-nya tetap, GoFood dan GrabFood-nya ini jadi tambahannya gitu. Jadi ini sangat-sangat penting untuk kita eksekusi ya, karena itu benar-benar bisa berkontribusi ke peningkatan penjualan kita. Ada bisnis-bisnis kuliner yang kontribusi dari sales channel online delivery-nya bahkan jauh lebih besar atau bahkan 100% ya, kayak model bisnis Ghost Kitchen misalnya. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat juga di Foodies ada e-course secara khusus yang membahas tentang Ghost Kitchen, bahwa bisa kok kita bisnis kuliner ini bahkan dari dapur kosan gitu ya. Jadi walaupun bukan dapur sendiri, tapi di dapur kosan pun kita bisa buka Ghost Kitchen itu, asal ada izin dari ibu kos ya. Jadi jangan tanpa izin, nanti gawat. Nah, itu sales channel ya. Tapi banyak lagi macam-macamnya. Contoh nih, misalnya reseller gitu ya, itu sales channel lain lagi ya. Jadi dari GoFood, dari GrabFood kita dapat penjualannya, dari take away yang datang ke tempat kita dapat salesnya. Terus kita explore lagi, oh ternyata banyak nih pebisnis kuliner yang udah mulai masuk ke reseller. Mereka membangun pasukan reseller sendiri, jadi membuat sistemnya ya, sistem komisinya, sistem kerjasamanya seperti apa, media komunikasinya juga dirancang, kemudian dipublikasikan. Banyak, jadi jangan khawatir, bahkan reseller pertama kita tuh biasanya bermunculan dari customer kita ya. Jadi customer kita yang puas dengan produk kita, mereka
pengen juga untuk menjual produk kita ke kenalan-kenalannya mereka. Nah, reseller ini jadi sales channel baru lagi. Artinya kalau kita misalnya sales per hari dapat 600.000 nih dari take away dan in. Kemudian karena kita buka GoFood, GrabFood dapat tambahan 300.000. Ternyata begitu kita ngejalanin si reseller ini, karena kan pasti butuh proses. Misalnya bulan pertama cuma dapat 10 reseller, cuma dapat tambahan sales per harinya misalnya 150.000 gitu ya. Tapi lama-lama karena kita ngembangin terus, kita rekrut terus reseller-reseller kita, wah akhirnya nyampe di setelah 5 bulan misalnya kita bisa dapat 1.000 reseller misalnya ya. Akhirnya bisa berkontribusi, bisa jadi bahkan lebih besar dari sales channel yang kita punya sebelumnya gitu. Jadi action yang kelima ini saya masukin yaitu eksplorasi sales channel. Depannya aja udah namanya eksplorasi ya, artinya kita itu perlu melihat hal-hal yang baru. Jadi jangan stuck dengan model bisnis yang selama ini udah kita jalanin gitu ya, karena yang namanya dunia bisnisnya berubah, customer-nya berubah gitu ya, cara kita berbisnis pun harus berubah gitu. Sekarang orang-orang membeli makanan dan minuman itu di mana sih sebenarnya? Mungkin udah tidak sama lagi ya 5 tahun yang lalu sama sekarang, atau bahkan 1 tahun yang lalu sama sekarang, sebelum pandemik sama sekarang misalnya gitu ya. Jadi kita harus ikutin terus tuh perubahan-perubahan itu. Yang paling signifikan itu memang dari sisi sales channel ini. Dulu mungkin yang namanya membeli produk atau makanan dan minuman secara online itu mungkin dari 100% spendingnya si customer, bisa jadi dulu cuma 30-40%. Tapi mungkin gara-gara pandemik mereka bukan hanya teredukasi ya, tapi mau nggak mau jadi misalnya 70%, 80% belinya selalu lewat online gitu. Bahkan 20%-nya doang mungkin mereka benar-benar nyamperin ke satu store atau resto tertentu gitu ya. Makanya kita perlu lihat-lihat lagi mereka rata-rata membeli produk itu lewat mana. Online pun macam-macam ya, tadi kayak misalnya ada GoFood, ada GrabFood, ada reseller, ada misalnya kalau kita bisa mengembangkan produk kita menjadi packaging gitu ya, kita bisa masuk ke Tokopedia, ke Shopee ya, itu udah sales channel beda lagi ya. Jadi senangnya gitu ya, saya selama ini juga terus happy ada di industri kuliner, karena di Indonesia itu marketnya tuh tenang aja, nggak habis-habis gitu ya. Jadi kalau misalnya per hari sales kita itu masih jangankan ya misal 1 digit, 2 digit ya, ataupun bahkan 3 digit tuh market Indonesia tuh luar biasa, masih luas banget gitu ya. Jadi walaupun dengan kompetisi yang tinggi juga, jadi kita perlu benar-benar masuk nih ke lapangan, mana lagi peluang-peluang yang bisa kita ambil, dan terlebih adalah pada saat melihat peluang itu ya langsung kita eksekusi dengan cepat dan mendalam ya, kita pelajarinya. Kalau misalnya kita masuk nih ke Tokopedia, ya sales bulan pertama nggak ada yang beli, jadi jangan pernah judge si Tokopedia-nya gitu ya, karena yang ngehasilin ratusan juta dari Tokopedia juga ada gitu. Jadi berarti kalau kita belum dapat sales dari situ, berarti kita belum bisa atau belum jago ada atau menghandle si sales channel itu. Jadi judulnya di depan saya kasih kata eksplorasi ya, karena kita perlu ngelihat sales channel yang baru, kemudian kita pelajari, kemudian biasanya ada yang kita sebut dengan pilot project gitu ya. Biasakan misalnya daripada kita cuma ngerumusin aja gitu ya, misalnya berakhir dengan tulisan di papan tulis kayak di belakang nih gitu, tapi harus dieksekusi gitu ya. Ada kelemahan di sini dan di sana nggak ada masalah, yang penting terjun ke market sehingga bisa dapetin feedbacknya. Oh ternyata harus begini diimprove lagi. Pasti dari minggu ke minggu, bulan ke bulan itu traction itu akan ada, dan kita jadi semakin menguasai si sales channel yang baru ini yang kita explore gitu. Jadi yang kelima ini adalah eksplorasi sales channel ya, yaitu place bagian dari marketing mix gitu. Oke, masuk ke yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6 ini itu adalah promotion ya. Jadi promotion ini juga
bagian dari marketing mix ya. Ada produk, price, place, promotion. Nah, promotion ini mungkin udah banyak ya pembahasannya. Sepertinya minggu lalu kita juga ada live IG membahas apa aja alternatif dari promotionnya. Teman-teman yang belum sempat nonton bisa lihat di YouTube ya, ada rekamannya. Tapi yang pengen saya highlight di sini adalah cara kita untuk melakukan aktivitas promosi. Artinya gini, kalau di dunia bisnis, kalau misalnya kita mau mendapatkan sales, itu kita harus melakukan penawaran ya. Artinya kalau misalnya ini soalnya sering banget saya dengar kita udah melakukan promosi kok, kita udah pasang iklan di Instagram kok gitu ya. Oh iya, berapa lama pasang iklan di Instagramnya gitu ya, budgetnya berapa gitu ya. Ya kita udah pasang iklan di Instagram bulan lalu gitu misalnya selama 3 hari terus budgetnya sekian. Nah, kalau misalnya jenis-jenis media di dalam promosi kan juga beda-beda ya. Kayak misalnya kalau di Instagram itu adalah tipe iklan atau promosi yang influencing. Artinya dia lagi lihat-lihat feed temannya, kemudian tiba-tiba ada gambar apa namanya batagor kuah dengan serbuk-serbuk cabai merah yang bikin dia apa sih siang-siang itu bikin pusing gitu ya karena aduh ini kok kayaknya enak banget gitu ya. Akhirnya dia klik. Nah, itu adalah tipe iklan atau tipe promosi yang sifatnya influencing. Kalau misalnya di hari itu si customer kita lihat iklan itu kemudian dia klik dan dia jadi beli, itulah sales yang dihasilkan di hari itu. Nah, jadi bayangin kalau 2 minggu kemudian itu kita tidak beriklan, ya berarti sales yang terjadi waktu 2 minggu sebelumnya itu ya tidak terjadi karena kita tidak melakukan penawaran ya, kita nggak gangguin orang-orang yang lagi ada di sosial media ini untuk tergiur lah dengan produk kita gitu. Nah, jadi yang namanya aktivitas promosi ini itu sifatnya harus rutin dan harus terus berjalan karena makanya kalau teman-teman bikin planning profit and loss ya, itu yang namanya expense itu jangan sampai nggak ada yang namanya marketing expense atau promotion expense ya, karena itu selalu harus ada karena kita harus terus mengundang customer baru ya dan membuat customer lama membeli lagi gitu. Dan itu di tengah kompetisi seperti sekarang itu adalah aktivitas yang rutin harus kita lakukan. Kemarin juga sempat ada yang bertanya gitu ya, sebetulnya kalau kita melakukan promosi ini baiknya berapa lama sekali gitu ya, misalnya apakah 3 bulan sekali, apa 2 bulan sekali gitu ya. Mungkin dunia kuliner tidak akan pernah sama lagi sejak ada sebuah online delivery itu ya. Jadi artinya customer itu juga banyak gitu yang punya habit hari ini mau jajan yang mana yang promo gitu ya. Nah, jawabannya itu sebetulnya setiap saat itu kita harus punya yang namanya offering atau penawaran. Nah, offering atau penawaran inilah yang bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya promo diskon, ada yang bentuknya promo buy one get one, ada yang bentuknya mungkin cuma sekedar buzzer makan produk kita dengan heboh gitu ya, itu juga penawaran ya. Artinya kita ngasih lihat nih secara produk itu kita senikmat apa sih secara visual, itu juga udah masuk dalam kategori penawaran tadi. Jadi berapa lama sekali artinya harus selalu ada yang namanya penawaran supaya teman-teman trainer lebih kebayang gitu ya. Akan sangat baik sekali yang namanya penawaran ataupun offering ataupun program ya, ini dibuat berdasarkan sales channel kita gitu ya. Jadi contoh nih, misalnya teman-teman kan punya target penjualan dalam 1 bulan, misalnya 50 juta. Nah, 50 juta ini akan didapatkan dari mana aja. Nah, itu kan si revenue stream-nya ini bisa di break ya. Oh, 40%-nya dari dine-in, 20% dari take away, 20% lagi dari GoFood, GrabFood misalnya. Kemudian 20% lagi dari penjualan online gitu ya. Nah, dari setiap revenue stream itu kita perlu menyusun yang namanya penawaran. Oh, berarti bulan Oktober nih
gimana ya supaya penjualan kita di GoFood itu bisa meningkat misalnya 5% atau enggak 10% atau minimal mempertahankannya gitu ya. Nah, apa aja yang udah kita lakukan di periode sebelumnya? Nah, itu yang perlu kita terus susun ya dalam bentuk marketing kalender biasanya. Nanti di special class juga ada secara khusus pembahasannya. Jadi kalau teman-teman belum bikin yang namanya marketing kalender gitu ya, sangat-sangat perlu untuk membuat yang namanya marketing kalender supaya setiap bulan itu kita memang punya program yang udah kita rancang. Jadi bulan depan itu di dine in kita lagi pengen ngedorong satu produk yang marginnya tinggi nih, ya udah deh kita ada beli satu main course gratis misalnya minuman itu gitu yang lagi kita pengen dorong. Nah itu program untuk dine in gitu ya. Kita bikin lagi program untuk GoFood misalnya, program untuk GoFood lagi nggak ada program dari pusat misalnya, ya udah kita bikin misalnya paket bertiga sama paket berlima gitu ya supaya naikin average purchase-nya customer kita daripada mereka kalau belinya satuan harganya sekian, tapi kalau misalnya belinya 3 dia harga per produknya bisa lebih murah, jadinya dia bisa minta anak-anak kantornya gitu ya supaya beli lagi misalnya. Nah itu program juga yang bisa dilakukan. Jadi bayang ya teman-teman foodpreneur, kalau misalnya kita tidak melakukan program promosi secara rutin, itu wajar aja kadang-kadang sales kita itu malah menurun karena customer itu perlu diingatkan kalau kita itu ada, bahwa kita ini masih seru, bahwa dia punya produk favorit kita perlu ngingetin ya, karena setiap hari itu si customer ini menerima informasi kan banyak. Wah, tempat ini ada yang baru, tempat ini ada yang baru, pokoknya banyak banget hal menarik tentang makanan gitu kan, atau minuman. Nah, kalau misalnya kita bahkan sama dengan kompetitor aja enggak, jadi sangat wajar sekali kalau sales kita itu lama-lama malah breakdown gitu ya. Makanya highlight dari action yang ke-7 ya, ke-6 ya. Yang ke-6 ini adalah bahwa activity promotion ini harus dilakukan secara rutin gitu. Ya, itu yang ke-6. Kita berarti tinggal sisa 2 lagi nih, yang ke-7 sama yang ke-8. Ini underscore sih kalau misalkan IG live 1 jam itu. Jadi boleh nanti dipastikan ya. Ya, sip. Oke, yang ke-7 ya. Yang ke-7 ini adalah engage with customer ya. Jadi action untuk marketing yang ke-7 ini adalah engage dengan customer. Nah, engage dengan customer ini perannya adalah tadi ya, sales itu didatangkan dari customer yang baru pertama coba sama customer yang beli berulang. Sama juga seperti yang tadi dibahas di promotion. Kalau misalnya kita tidak mengelola customer kita, mereka pun akhirnya satu akan lupa. Yang kedua, yang namanya wallet share dari customer itu segitu-gitu aja. Dia punya budget makan pagi 15.000, budget makan siang 50.000, budget makan malam 30.000, segitu-gitu aja. Makanya yang namanya kompetisi itu adalah semua para pemain F&B itu memperebutkan budget-budget itu kan, budget makan pagi ke gua, budget makan siang ke saya juga, budget makan malam ke saya juga gitu ya. Nah, activity itu kan nggak harus dilakukan ya, nggak bisa kita diem aja gitu. Nah, jadi engage with customer ini cara-caranya pun banyak gitu ya. Paling simple, teman-teman punya yang namanya WA bisnis kan. Jadi kalau misalnya sehari ada 100 orang yang beli produk kita, excellent banget kalau kita bisa memiliki data dari 100 customer kita itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kontak mereka lagi, kita bisa kasih tahu penawaran-penawaran kita gitu ya. Bahkan kita juga bisa membangun relationship yang kadang-kadang non-komersial juga ya. Kita kalau misalnya mereka lagi ulang tahun, kita bisa kasih sekedar ucapan, misalnya kita bisa kirimin mereka komplimen gitu ya. Mungkin kalau ada di bahasan tentang branding ya, bahwa sebenarnya tahapan branding tertinggi itu adalah loyal customers, di mana mereka bukan hanya membeli berulang, tapi mereka rekomendasikan produk kita. Nah, loyal customers ini hanya bisa dicapai kalau memang kita engage ya dengan customer kita ya.
Bahkan ada banyak brand-brand yang juga pakai strategi sampai ke community ya, di mana customer itu bukan sekedar hanya transactional aja, tapi itu menjadi satu komunitas yang create value, share value yang sama gitu ya, sehingga engagement ini ujung-ujungnya memang brand kita atau produk kita ini jadi consideration-nya pertama mereka gitu ya. Jadi yang ketujuh tadi ya adalah engage with customer, dan yang terakhir ya yang delapan yang menutup secara keseluruhan itu adalah lakukan market research itu sebagai daily routine atau daily activities kita gitu ya. Jadi kalau nyebut tentang yang namanya market research gitu ya, udah nggak zamannya lagi kita mikir tentang yang namanya metode research, kemudian survei ke 100 orang, ke 500 orang gitu ya. Mungkin itu perlu dilakukan misalnya untuk kebutuhan yang misalnya apalagi kalau perusahaannya udah besar butuh data-data seperti itu. Tapi market research yang sangat sederhana dan penting itu sebenarnya bisa kita lakukan di social media ya. Jadi rajin-rajinlah melihat tren-tren TikTok, melihat tren-tren Instagram ya, Facebook, YouTube segala macam. Nggak masalah banget kita sebagai pebisnis kuliner nongkrongnya di TikTok terus gitu ya. Bahkan mungkin jadi ke bawah gitu. Tapi di situ akan banyak tren dan kita jadi ngerti sekarang market saat ini itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja Nat, sampai ke 8 ya, tadi 8 action marketing yang bisa kita lakukan terutama di pandemi. Oke. Nah, kayaknya aku lihat dari traction viewersnya banyak yang baru juga, mungkin ada yang baru gabung. Aku coba recap lagi ya, nanti bukan Foodpreneur bisa nonton langsung di YouTube atau nanti di IGTV-nya Foodies. Jadi 8 marketing action yang penting dalam bisnis kuliner itu, yang pertama tadi adalah perkuat diferensiasi untuk menghadapi kompetisi ya Bu ya. Yang pertama memperkuat diferensiasi, yang kedua explore produk atribut baik itu dari sisi size maupun sisi varian. Lalu yang ketiga menggunakan taktik pricing kepada produk yang tepat, baik itu harga coret dan lain sebagainya. Lalu yang keempat di mana kita bisa di situ menunjukkan atau menjual fitur, benefit, dan juga memperhatikan sisi impact-nya. Lalu kelima, eksplorasi sales channel di mana itu bisa dari online delivery, reseller, dan macam-macamnya banget ya, kita eksplorasi ya Bu ya. Lalu yang 6 itu activation promotion gitu. Lalu ketujuh engage with customer, dan yang terakhir menjadikan market research jadi dari kita gitu untuk update tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan market kita gitu ya Bu ya. Ya. Gitu. Yang terakhir mungkin teman-teman Foodpreneur, aku juga mau ngingetin lagi untuk special online class ini 18, 19, 20 tentang marketing, selling, dan social media untuk bisnis kuliner. Ini mungkin yang tadi dibahas lebih detail lagi dan lebih banyak lagi di sana. Jadi Foodpreneur langsung aja daftar, nanti aku pin kolom komen. Mungkin aku langsung komennya dulu kali ya. Oke, bentar. Nah, Bu Steph, berarti nanti 3 hari itu kan berarti yang Bu Steph sendiri di hari pertama, lalu hari kedua ada Pak Rex, lalu hari ketiga ada Bu Cindy gitu ya. Ya, betul. Bentar. Lihat detailnya nanti di Instagram Foodies ya. Jadi bisa lihat juga teman-teman apa aja yang akan dipelajari di sana. Oke. Ini berhubung nanti pin komennya mungkin lagi error atau apa, nanti aku bisa admin chat di bisa tanya di DM atau nanti admin posting untuk promonya malam ini. Gitu paling Bu Steph, kita boleh foto untuk ini. Trainer bisa screenshot ataupun nanti update segala macam boleh ya. 1, 2, 3. Oke. Dah, paling gitu. Thank you banget udah nemenin sore ini. Semoga ini bermanfaat terus untuk trainer. Ya, paling gitu. Nadia pamit, Gustaf juga pamit. Terima kasih. Selamat sore.